lagi di Marky Roll. Mari kita ngobrol bersama Mia di sini, Riri di sini. Kita udah lama banget nggak bikin video ya, Mia. Iya, kayaknya sejuta abad gitu. 1 tahun tepatnya. Bulan Juni kemarin kita sebenarnya Juni kemarin kita merayakan hari jadi 1 tahun Marky Roll. Dan 1 tahun juga kita tidak bikin video. Oke, dengan kehidupan yang luar biasa, hari ini kita bakal bahas tentang apa, Mia? Ketidakpastian. Wih, seru nih. Tidak pasti apa nih? Tidak pasti dalam jodoh kah? Waduh, Atau tentang apa? jodoh tuh kayaknya berat banget gitu Oh, ya. oke, gitu. Kita ngebahas ketidakpastian dalam kehidupan ya. Mm-mm. Kan lagi musim-musim pandemi ini banyak banget kan hal-hal yang tidak pasti dan hal-hal yang tidak terduga terjadi. Oke. Nah, misalnya kayak kita nih, padahal kita udah punya planning ke depan kayak aku lulus kuliah, aku mau kerja di sini, mau ngelamar di sini. Nggak taunya pandemi dan orang kan saat pandemi kan mengalami kerugian kan, dan mau nggak mau karyawan harus di-cut. Nah, sedangkan di sini kita posisi baru mau cari kerja. Orang yang udah lama kerja aja udah di-cut, apa nasibnya kita gitu kan. Jadi kayak bener-bener yang kayak udah nggak ada kayak di luar pikiran gitu lah kayak yang terjadi saat ini kan. Banyak hal yang nggak pasti ya, Mia, apalagi pandemi ini. Siapa yang menyangka bahwa 2020 kemarin tara kejutan gitu, virus corona tik datang menghampiri kehidupan semua anniversary manusia. loh udah. Iya, sudah 1 tahun ya, kayak kita juga gitu. Tapi aku belajar sini gimana kita ngadapin ketidakpastian gitu loh. Caranya memang enggak apa ya, memang kalau misalnya praktek itu lumayan susah gitu kan, karena kalau misalnya praktek itu lebih susah dibandingkan ngomong gitu kan. Tapi aku belajar untuk menghadapi ketidakpastian itu dengan menyadari bahwa banyak hal di depan sana kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi gitu kan, apalagi masa depan kita, pekerjaan kita mungkin sudah planning nih, oh ya kayak Mia tadi lulus SMA nanti kerjanya di sini, tapi kuliah ya ampun. Iya nggak apa-apa sih kalau ada yang gitu, SMK ya. juga ada SMA sih yang juga biasanya gitu kan, masuk kuliah di sini tapi ya kok online gitu, yang ngarepinnya pengen ketemu sama teman-teman gitu kan secara fisik di kelas gitu, tiba-tiba langsung ya udah semuanya langsung yang kayak gimana gitu. Dan tiba-tiba keadaan terjadi di luar bahkan dugaan manusia gitu ya. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi gitu kan di depan sana, atau mungkin ya besok aja kita nggak pernah tahu kan apa yang terjadi gitu loh. Tapi di sini aku belajar gitu bagaimana untuk berdamai dengan ketidakpastian. Nah loh, ketidakpastian aja kita harus bisa berdamai. Iya. Apalagi sama mantan. Oh bukan, maaf ya. Aku nggak punya mantan. Oh ya, saya punya mantan gebetan maksudnya kamu. Oke, lanjut. Nah, terus belajar dengan berdamai dengan ketidakpastian gitu kan. Maksudnya kita menyadari apa yang bisa kita lakukan saat ini dan sekarang gitu. Aku juga belajar bahwa ada dari filsuf gitu kan, Stoik, itu benar-benar belajar bagaimana untuk bisa merasa aman dan damai, juga bisa berteman lah intinya sama ketidakpastian. Kita nggak perlu lagi memikirkan apa nih yang akan terjadi di masa depan. Kita juga nggak perlu cari-cari tahu, memprediksi masa depan kita kayak apa ya. Tapi gimana kita bisa fokus dengan apa yang bisa kita lakukan saat ini dan sekarang. Apa yang di tangan kita ya udah gitu. Kita kembangkan, kita jalani itu dengan sungguh-sungguh. Kita juga belajar untuk oh ya udah kita fokus dengan prosesnya gitu kan, tanpa harus membuat diri itu takut, karena lama-kelamaan kalau kita selalu kepikiran masa depan pasti bawaannya jadi cemas kan nih. Jadi kayak aduh bisa nggak ya, jadinya tuh ngeraguin diri sendiri gitu loh. Iya sih, benar banget. Tapi ya apa ya, untuk bisa menerima diri itu juga sebenarnya nggak mudah kan. Maksudnya kita bisa mudah membicarakannya, kita bisa mudah banget untuk ngomong hal itu, orang lain pun mungkin mudah ngomongnya. Tapi di saat kita benar-benar yang
menjalaninya kita bilang aku mau kok maafin diriku, atau maksudnya aku mau maafin keadaan yang sekarang, tapi di saat kita menjalaninya tuh nggak semudah itu. Kayak pasti bakal ada rintangan yang sering bikin kita tuh up and down, up and down, up and down. Jadi kayak orang kita, namanya juga manusia sosial, kita emang butuh yang namanya teman buat saling bertukar pikiran. Karena maksudnya kita emang nggak bisa sendiri ngatasin sendiri. Aku aja ngerasain loh, maksudnya aku bisa ngasih sebuah advice buat orang lain, kayak misalnya kayak gini lah, misalnya ngomong di video kayak gini, tapi buat diriku sendiri aku nggak bisa. Kayak karena apa ya, sisi manusia itu ada, kita tuh masih punya keegoisan. Karena kayak kita bilangnya kamu maafin dirimu gini-gini, kamu harus gini, tapi kayak di dalam hati itu kayak lu kira lu mudah kayak ngakuin itu? Nggak mudah coy. Kayak gue tuh susah ngelakuin itu. Pasti akhirnya kan jadi kayak dilema sendiri di dalam otak kita kan, sehingga akhirnya kayak ya kitanya stres sendiri, akhirnya kayak memendam semuanya sendiri, emosi terkumpul semuanya, jadinya kayak kutub negatif udah jadinya kayak gitu, sampai akhirnya kayak ya nyalahin lagi keadaan yang ada, bukan meminta maaf atau berdamai, tapi ya akhirnya malah menyalahkan lagi. Makanya itu butuh waktu sih, emang bener-bener aku juga belajar itu nggak sebentar sih nih. Jadi kayak bener-bener belajar untuk ketidakpastian itu membuat manusia itu menjadi pikirannya macam-macam gitu loh, negatif semua, jadinya ke diri sendiri juga awalnya negatif gitu kan. Aku bener-bener belajar untuk kayak gimana untuk bener-bener reminder ke diri sendiri bahwa oke nih, gimana untuk tetap benar-benar bisa menjalani hidup meskipun banyak ketidakpastian. Aku aja nggak tahu minggu depan hidupku kayak gimana gitu kan. Aku nggak tahu bulan depan kehidupanku kayak gimana. Dan itu it takes time, bener-bener banyak memakan waktu banget gitu kan. Sampai akhirnya sekarang juga ya belajar gitu untuk gimana sih kita menghadapi segala ketidakpastian yang ada gitu kan. Kita kemarin juga sempat sakit, who knows, kita nggak pernah tahu kan gitu loh. Kita tiba-tiba sembuhnya dalam 1 minggu, kita juga nggak pernah tahu gitu. Makanya apa ya Mi, emang bener-bener praktek itu memang tidak gampang gitu kan. Memang kita bisa untuk ngomong, tapi bener-bener prakteknya lagi itu butuh proses dan memakan waktu yang sangat-sangat lama. Jadi kalau banyak orang yang bilang aduh udahlah jangan terlalu kayak gini, ya setiap orang beda-beda ya ngadepinnya, apalagi menghadapi ketidakpastian yang sangat-sangat tidak pasti. Iya, kayak anggapannya kan kita kayak mengandai-ngandai kan, karena melihat keadaan yang gak jelas kayak gini, jadi kayak kita mengandai-andai ini nanti kayak gimana ya kehidupanku mendatang, masa depanku nanti kayak gimana ya, pasti bakal ada pikiran kayak gitu. Maksudnya kayak apalagi nih tekanan bagi anak-anak muda yang mungkin maksudnya melihat teman-temannya sudah bekerja semua, dan di sini posisi kita masih belum punya pekerjaan yang tetap, masih belum punya penghasilan yang tetap, tapi kita tuh kayak pengen kayak orang lain, pengen bisa kayak teman-teman juga yang bisa membiayai diri sendiri tanpa bantuan orang tua. Tapi keadaan juga nggak bisa kita paksa. Sekarang pandemi juga, mau kita nyuruh pandemi ini cepat berakhir, tapi ya kita tahu lah ya apa yang terjadi sekarang di dunia, bukan cuma di Indonesia, banyak yang meninggal, banyak yang positif, tetap yang masih kayak simpang siur lah kapan selesainya. Jadi kayak ya sekarang tinggal kembali ke diri kita lagi, kita mau mencoba untuk merubah semua mindset kita, atau kita menyerah, atau kita bilang aku capek ya itu aku capek ya itu semua kembali ke pribadi masing-masing sih. Dan ya kalau misalnya memang mau mencoba, emang gak mudah, harus banyak step yang dilalui. Ya sama kita belajar, aku juga belajar sampai saat ini juga aku masih bergumul lah soal itu, dan sampai sekarang juga belajar terus gimana caranya. Cuman ya yakin kok hari demi hari, dikit demi dikit pasti bisa kok, walaupun dikit tapi itu adalah sebuah perubahan. Oke, betul sekali. Mungkin ada kata-kata bijak nih atau sesuatu yang terpendam di dalam hati gitu sebelum kita menutup obrolan hari ini. Apa ya
kata-kata bijak, soalnya kayak gimana ya, kalau aku mau ngasih kata-kata bijak pun aku merasa diriku juga nggak usah bijak, apa adanya deh. iya, kataku apa adanya ya, soalnya Ya. maksudnya aku juga ngerasa aku lagi dalam keadaan yang tidak baik, cuman dalam menghadapi ini intinya sih ya kembali ke diri kita gimana mau menghadapinya, kita mau terus berjuang kah walaupun susah, walaupun butuh waktu lama, atau kita mau bilang give up, udah gitu aja. Oke, sekian obrolan kita hari ini, sampai ketemu di episode selanjutnya, bye bye.